Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkahnya kaki kita ke masjid ini menjadi amalan sholihan, menjadi kafarah terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga sampai kepada kita sebagai orang yang selalu ittiba terhadap ajarannya. Hadirin iwatu iman rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan kajian tafsir, yaitu tafsir di Juz Amma. Tepatnya hari ini kita membahas mengenai tafsir surat Al-Falaq. Kalau kita lihat surat Al-Falaq ini, sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa Al-Falaq, An-Nas, para ulama tafsir menyebutkan sebagai surat mu'awwidzatain, dua surat yang mengandung perlindungan. Kenapa? Karena memang manusia itu adalah sosok yang lemah, sosok yang tentu tidak bisa melihat makhluk kasat mata, ya, makhluk gaib, yang tentunya dalam hal ini yang suka mengganggu terhadap manusia. Oleh karena itu, surat An-Nas, surat Al-Falaq adalah salah satu surat sebagai tempat perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat contoh kaitan dengan asbabul nuzul surat Al-Falaq ini, tentu ini juga kaitannya dengan salah seorang penyihir yang ada di Madinah yang bernama Labib bin Al-Aqsam. Jadi dia melakukan perbuatan sihir kepada Rasulullah SAW dengan mediasi rambut sisa dari sisir beliau, ya. Kemudian pakai juga ikatan-ikatan yang lain, dan ternyata berhasil juga, ya, Rasulullah SAW hampir terkena. Makanya ada berkaitan dengan masalah ini, mungkin enggak Rasulullah kena, sementara Rasulullah adalah sebagai utusan Allah. Ada juga yang mengatakan tidak mungkin. Tapi di lain sisi Rasulullah SAW itu hadir tidak sendiri. Artinya Rasulullah SAW dibimbing oleh wahyu, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika si Labib bin Aqsam ini melakukan hal tersebut, Allah memberitahukan. Makanya dibacakanlah surat An-Nas, surat Al-Falaq, maka ikatan sihir itulah terlepas. Inilah yang menjadi satu hal yang buat kita tentu berkaitan dengan hal-hal yang gaib ini, sesuatu yang merusak pada kehidupan manusia memang ada. Tapi tentunya bagaimana kita berlindung mengenai peristiwa hal ini kepada permasalahan yang terjadi itu. Nah, kita kupas satu persatu berkaitan tentang surat Al-Falaq ini. Surat Al-Falaq ini diawali dengan kalimat kul. Jadi setiap ayat yang diawali dengan kalimat kul itu menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan produk Muhammad, bukan produk buatan Muhammad. Karena kalau toh memang itu produk Muhammad, Rasulullah SAW pada abad ke-7 ketika Al-Quran turun itu, banyak tantangan yang disampaikan Al-Quran kepada orang Arab pada waktu itu. Orang Indonesia mungkin ada pusing oge gitu. Ia mah orang Arab sendiri, bahasanya bahasa Arab.
Kalimatnya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kalian merasa ragu terhadap apa yang telah diturunkan kepada hamba kami, fa'tu bisurah, datangkan satu surah. Silahkan. Sampai detik ini belum ada Al-Quran dalam artian memang diakui sebagai bandingan dari Al-Quran. Walaupun memang ada orang yang menyebut berkaitan dengan Quran palsu. Tapi faktanya Quran itu banyak dibantah. Toh banyaknya juga plagiasi dari kitab suci kita sendiri sehingga direvisi saja dan sebagainya ya. Nah, tentu ini memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa Al-Quran itu memang benar-benar dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi Quran itu benar-benar terjaga kapanpun di mana. Makanya mujizat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yang kita rasakan sekarang ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu merupakan tantangan yang akan lebih dahsyat karena pertarungan manusia pada saat ini berkaitan tentang Ghazwul Fikri, perang pemikiran, perang sosmed saat sekarang ini. Wah, gitu luar biasa gitu kan. Makanya ada cek and recheck informasi yang disampaikan dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW juga selalu menyampaikan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kalian memegang keduanya, lan tadilu abadan, maka tidak akan tersesat sampai kapanpun. Apa itu? Kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu katakanlah. Artinya ini firman Allah. Bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku berlindung. Kenapa kita berlindung? Kita berlindung biasanya ada sesuatu yang mengganggu kita, ada sesuatu yang mengancam kita. Kepada siapa berlindung itu? Tentu ketika kita berlindung, kalau taruhlah hujan, kita berlindung di tempat yang memang ada tempat untuk bisa berteduh. Tapi bagaimana kita berlindung dari gangguan-gangguan yang tak terlihat oleh kita? Maka surat Al-Falaq ini menjawab bahwa ketika ada gangguan-gangguan itu, tempat perlindungannya itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau surat An-Nas itu kan sampai 3 lapis kan. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Lapisan pertama itu wasilahnya dengan Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Disebut sebagai wasilah penjagaan kita dari gangguan hal itu. Sementara dalam surah Al-Falaq ini berwasilahnya hanya birabbil falaq, yaitu Tuhan yang menguasai Al-Falaq. Nah, apa sebenarnya Al-Falaq ini? Al-Falaq itu kalau diambil makna secara bahasa itu terbelah. Jadi seperti halnya malam itu terbelah, kemudian timbullah subuh. Terbelah itu kan kalau pendekatan bahasa. Awan, mendung, kemudian terbelah muncullah hujan. Biji yang ada di tanah, kemudian sudah waktunya terbelah muncullah tunasnya ya, di biji itu tumbuh. Kemudian buah juga terbelah dari di bunga muncul buah dan sebagainya. Itu kalau pendekatan secara kebahasaan. Tapi tentu yang dimaksud Al-Falaq di sini ada beberapa pendapat. Di antaranya Al-Falaq ini dimaknai yaitu kaitan dengan waktu subuh. Dan ini diperkuat dalam Quran surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am ayat 95. Ini yang nomor 2-nya innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Tapi dalam surat Al-An'am ayat 95 ini Allah menyebutkan tadi diralat palikul isbah. Palikul misbah itu dia menyingsingkan pagi. Artinya falak itu kaitan dengan subuh atau pagi. Nah, kita kembali lagi. Kenapa kita harus beristi'adzah?
Dalam hari ini isti'adahnya sudah ditentukan, yaitu birabbil falaq dalam ayat ini. Kalau kita lihat contoh dalam surat Fussilat ayat 36, di sini juga ayat nomor 3, itu disebutkan wa imma yang zagannaka minasyaitan najum fasta'id billah innahu syami'ul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, setan itu diambil dari satona, artinya menjauhkan dari kebenaran. Jadi setan itu ada setan yang terlihat, ada setan yang terlihat. Setan yang terlihat itu tugasnya wisu, yang membisikkan kepada kejahatan, gak mungkin kebaikan. Itu setan. Ada juga setan bungkelekan, manusia mempengaruhi kebijakan, apa yang paling arah itu kebijakan yang buruk yang mengorbankan kehidupan masyarakat. Ini yang paling parah. Seperti halnya siapa? Fir'aun itu kan. Fir'aun dibisikkan bahwa ini ada yang mengancam seorang laki-laki yang kelak ini akan menjatuhkan engkau sebagai seorang raja. Itu bisikannya luar biasa. Akhirnya timbullah satu peraturan bahwa setiap tahun sekali, ya itu kan memang ganjil kan bentuknya. Siapa yang melahirkan bayi laki-laki maka harus. Ini paling parah itu manusia itu. Maka manusia itu sebenarnya lebih parah daripada iblis. Itu manusia. Iblis saja kan, iblis dia dilaknat oleh Allah, ya, masuk ke neraka dan sebagainya. Itu karena dia tidak mau sujud saja. Tapi belum pernah ada iblis mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi manusia, ayah Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi. Jadi memang manusia itu punya potensi untuk menantang Tuhannya, ya. Karena memang sebagaimana dalam surah Asy-Syamm itu disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi manusia itu punya dua karakter, baik dan buruk. Kalau kita punya karakter baik, pelihara dengan hal-hal yang baik, maka akan melahirkan satu perkataan perbuatan yang baik. Hadir di lingkungan yang baik. Kemudian beramal soleh dan sebagainya. Tapi kalau kita hadir di lingkungan yang buruk, maka tentu yang akan muncul perkataan perbuatan yang buruk. Itulah yang disebut manusia. Manusia itu punya potensi itu. Kemudian ada ya, kenapa kita harus berlindung kepada Allah kalau ada gangguan daripada syaitan itu? Karena ada sebagian manusia yang ketika ada gangguan itu bukan kepada Allah datangnya. Dan ini diabadikan dalam surat Jin ayat 6. Ini juga di handout nomor, saya nggak beri nomor tadi. Ya, di bawah wa annahu kana rijalu minal insyi ya'udzuna birijali minal jinni fajaduhu. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia ya'udzun. Mereka meminta perlindungan itu bukan kepada Allah, tapi rijali minal jinni, dari beberapa laki-laki di antara jin. Fajaduhum rohako, maka jin-jin itu menambah bagi mereka rohako, rasa takut. Ada juga penafsiran rohako itu isman, yaitu dosa. Kenapa? Padahal kalau kita lihat di beberapa keterangan, kenapa kita tidak boleh datang, taruhlah dalam hal ini yang suka berkomunikasi dengan jin jahat itu adalah para dukun. Para dukun itu di Rasulullah memberikan sanksi. Siapa yang datang pada dukun, maka sanksinya adalah 40 hari sholatnya tak akan diterima. Artinya bahwa ketika ada gangguan setan, ulah datang yang ke dukun, lebih parah. Ya, lebih parah. Hiji dosa, nuka dua, dukun itu kan yang mencari satu itu sebagai usaha saja. Makanya sudah viral ya di beberapa media sosial, ternyata trik-triknya luar biasa gitu. Nah, artinya bahwa kita jangan percaya. Sebab begini, Nabi Sulaiman itu kan pernah meminta kepada makhluk yang ditundukkannya pada waktu itu. Dia meminta begini, wahai siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis ke hadapan saya dengan cepat. Maka
Jin Ifrit itu kan mengatakan saya akan memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu sebelum anda wahai Sulaiman itu bangkit dari tempat duduk. Tapi ada yang lebih cepat. Aku bisa lebih cepat dari dia. Sebelum engkau mengedipkan mata, maka istana Ratu Bilqis sudah ada di hadapan. Siapa itu? Itu adalah doanya orang soleh. Siapa yang memindahkan? Allah mengijabah doa orang soleh itu melalui malaikat. Karena malaikat itu kecepatannya lebih cepat daripada jin. Makanya jin itu mencuri informasi dari malaikat itu susah. Kenapa? Surah At-Tahrim sebutkan walaqad jayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah menciptakan yaitu telah menghiasi sama dunya, langit dengan bintang-bintang. Nah itu apa? Bintang tersebut itu rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan. Jadi dia susah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, ya, informasi yang lengkap dari malaikat karena kecepatannya begitu luar biasa. Oleh karena itu berbicara mengenai perlindungan yang disampaikan dalam ayat ini, memang ada sebagian manusia ketika ada gangguan setan itu bukan datang kepada Allah, tapi justru datang kepada manusia yang berkolaborasi dengan setan, dengan jin. Makanya kalau orang yang dukun taat ke dukun dan sebagainya, itu kan apapun yang dikatakannya dilakukan. Perlu caranya jadi sebagai karena inilah sesuatu yang harus kita hindari. Dan pada siapa? Perlindungan kepada kita ketika ada gangguan tiada lain adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang kedua min syarri ma khalaq. Min syarri dari kejahatan makhluknya. Waktu pertemuan dulu sampaikan syar ini satu kejahatan yang memiliki dua dimensi, dua hal akibat. Satu, kejahatan yang akan terjadi di dunia. Yang kedua, kejahatan yang akan terjadi di akhirat. Kejahatan seperti apa? Contoh, kan kita tidak mau kalau dari rumah terbakar, ya, kemudian kecelakaan di jalan dan sebagainya. Itu kan dampaknya kepada kita, apalagi lagi kerja dan sebagainya. Kalau kaitan dengan kejahatan yang merugikan nanti di akhirat, itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diharapkan. Nah, oleh karena itu di dalam hal ini kenapa kita harus berlindung dari kejahatan makhluknya? Jadi kan manusia itu tadi sebagaimana saya sampaikan, ada karakter jahat yang tersimpan dalam diri manusia. Sehingga karakter baik dan buruk itu selalu menghiasi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita coba ambil salah satu ayat yang berkaitan tentang kejahatan yang ketika ada pada diri kita, itu kalau kita tidak bisa menahannya, itu akan melakukan satu perbuatan yang fatal dalam kehidupan kita. Ini surat Yusuf disebutkan, ini di handout ada yang di belakangnya, inna nafs la amaratu bisu illa man rahimar rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu apa ini? Ini disebut nafsu amarah. Jadi nafsu itu memang bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Makanya ada nafsu itu kan ada nafsu amarah, ya. Amarah itu ya cenderungnya jahat, tidak ada nilai hal yang baik. Kabatur teh yang berbuat zolim, jadi kalau berbuat zolim teh merasa bangga gitu. Nah, tapi ada juga yaitu nafsu yang diharapkan adalah nafsu mutmainnah. Ini yang diharapkan. Kemudian tafsir ayat yang ketiga yaitu min syarri ghasikin. Ya. Min syarri
Ya, min syarri ghasikin idza, yaitu dari kejahatan malam apabila telah gelap. Malam itu identik dengan apa ya? Sesuatu yang bagi orang yang tak dekat dengan Allah, sesuatu yang menakutkan ya. Setan-setan itu kan banyak juga ya yang mencoba mengganggu itu di waktu malam. Nah, setan anu tidak terlihat atau setan bungkelekan. Bungkelekan haknya manusia anu kasupan setan. Erek maling kan itu manusia yang kena setan itu kan kena setan. Tapi bungkelekan dia cari tempat yang nyaman untuk melakukan perbuatan dolim itu, mencuri itu di malam hari. Kenapa? Karena malam hari adalah tempat di mana manusia pada istirahat. Setan juga sama, mengganggu juga rata-rata pada malam hari. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan ghasikin itu disebut sebagai al-lail, yaitu malam ya. Makanya ketika matahari telah tenggelam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, maka akan muncullah gelap, muncullah malam. Dalam surah Al-Isra itu di sini aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Ghasikin itu adalah malam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ghasikin itu adalah bulan. Disebut bulan karena memang bulan itu muncul ketika malam. Apalagi bagi orang-orang yang suka mistis, bulan-bulan tertentu, bulan purnama itu kan, itu bulan yang selalu ditunggu-tunggu kalau dalam dunia mistis. Nah, ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ternyata ghasikin itu punya potensi kepada kita, ya, kepada kita banyak gangguan-gangguan yang akan muncul ketika suasana itu sudah mulai malam. Oleh karena itu maka ketika kita tidur, maka tentu diharapkan kita berdoa. Ya. Doa ini sebagai perisai dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kan kita tidak tahu dalam aktivitas kita ini ada makhluk-makhluk yang lain yang selalu mengancam kepada kita, yang siap-siap untuk menjatuhkan posisi kita, gitu kan. Oleh karena itu peranan doa itu penting, termasuk ketika kita tidur. Itu diharapkan kita berdoa. Ya. Kemudian ayat yang keempat yaitu wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri, dan dari kejahatan. Artinya memang kita berlindung dari kejahatan karena kejahatan ini punya potensi dilakukan oleh dua makhluk, yaitu dari golongan jin dan golongan manusia. Dari golongan ini menyebutkan bahwa kejahatan yang dimaksud dalam ayat yang keempat itu min syarrin nafas. Dari kejahatan nafas itu kan bahasa Arabnya itu jama' muannas, itu wanita-wanita tukang sihir. Kenapa ya wanita? Dalam beberapa penjelasan tafsir bahwa memang wanita itu pada zaman dulu itu hanya menyediakan makanan kemudian bersihan, beres-beres lah gitu. Tapi ada waktu luang. Maka ada sebagian wanita itu mempelajari dunia itu. Kalau laki-laki itu jarang, kenapa? Karena kesibukan mencari nafkah. Karena rata-rata itu perempuan. Makanya kalau dari yang tadi Labid itu apakah dia yang menyampaikan? Ada yang menyatakan bahwa itu anak-anak perempuannya yang melakukan hal itu. Makanya di sini disebutkan dan dari kejahatan wakil tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Ada yang mengatakan ketika kita baca contoh surat Muawwidhatain kemudian kita hembuskan di sebelah kiri kanan dan sebagainya, itu jangan katanya dilakukan karena itu hampir sama artinya seperti yang dilakukan para sihir. Tapi di lain sisi itu menjadi masalah, tidak jadi apa-apa, ya.
selama memang niatnya bukan karena perlindungannya bukan perlindungan kepada setan, tapi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarrin nafas. Ya. Nafas. Kemudian di sini kaitan dengan wa min syarrin nafasil fil uqad. Ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa sehebat-hebatnya manusia ada titik kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Kelemahan itu akan ada ketika kita tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Kita tidak pernah dekat dengan Allah. Kita tidak pernah berpikir dengan Allah. Kita selalu jauh dari Allah. Itu biasanya rentan gitu. Rentan itu gangguan-gangguan setan itu masuk kepada kita. Ini ada kisah nyata ya. Ada seorang dokter itu memang ganteng, pintar, cerdas, tapi dia lama urang PPL-nya bertugasnya itu kan di satu pedesaan dan rata-rata lainnya dokter-dokter itu kan disebut tugas lapangannya itu kan tetap. Dan ternyata selain pintar dan sebagainya ganteng, banyak perempuan-perempuan yang menaksir dia. Tapi ada laki-laki yang tidak suka gitu kehadiran dokter tersebut. Tapi hebatnya dokter itu dia taat ibadah. Maka ketika seseorang itu mencoba untuk mensantet dia, ternyata apa yang terjadi? Santetnya tidak kena. Kenapa? Ternyata dia dekat dengan Allah. Justru menyantet mobilnya. Makanya kalau penjabaran dari yang pernah sampaikan orang-orang yang sudah berkaitan dengan hal itu, bahwa santet itu akan masuk kepada orang-orang yang jauh dari agama. Selama kita tidak dengan Allah, insya Allah Allah akan menjauhkan. Makanya ketika Rasulullah SAW itu pernah disantet oleh Labid bin Asam tadi, gitu kan? Kemudian malaikat pada waktu itu, malaikat Jibril pada itu, kemudian menanyakan, ya Muhammad, apakah engkau merasa sakit? Apakah engkau merasa sakit? Jadi malaikat itu, karena Allah memberitahu bahwa ada seseorang yang menyatakan. Maka apa jawaban Rasulullah pada waktu itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Kemudian akhirnya Jibril meruqyah Nabi. Bagaimana cara meruqyah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW? Maka mengucapkan Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasfika Bismillahi arkika. Ada ya di sini ya? Nah ini kalau mau ya boleh. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Makanya kenapa selalu melibatkan Bismillah, Bismi. Saya menyampaikan kenapa ayat itu ayat Bismillah, kemudian ayat pertama itu Iqra Bismi. Artinya bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus ada keterlibatan Allah di dalamnya. Para politikus kalau lagi mau jadi legislatif atau dan sebagainya, itu rata-rata kampanyenya apa? Atas nama rakyat. Supaya ucapannya bisa kuat, bisa diterima. Kan pertanyaannya rakyat mana gitu. Jadi terkadang separuh. Makanya kita kepada Allah ya, itu rata-rata kalimat bismillah itu harus selalu. Kullu amrin riban la yubta bismillah, bahwa setiap urusan yang tak pernah diawali dengan ucapan bismillah, maka urusan itu terputus. Artinya ini urusan muamalah. Baik urusan ta'abudi maka memang Allah sudah ada aturannya. Tapi kalau muamalah, kita mau berangkat bismillah, kita mau makan bismillah, itu kan kita yang muamalah. Apapun aktivitas kita. Supaya apa? Allah hadir dalam aktivitas kita. Orang-orang zalim itu nggak tahu, tidak pernah melabatkan bismillah. Yang mungkin itu ada mencuri bismillah mungkin. Pasti dia akan melupakan Allah. Karena yang dominasinya amarah. Dominasinya adalah gangguan-gangguan setan.
Tapi orang-orang beriman itu selalu melibatkan. Maka dalam ruqyah diantaranya Bismillah artika, dengan menyebut nama Allah. Aku meruqyahmu. Dari apa? Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang mengganggumu. Min syarri kulli nafsin ainin hasidin, yaitu dari kejelekan atau kejahatan setiap jiwa atau ain yang orang hasud, dengki. Allahu yashfika, Allah yang akan menyembuhkan. Bismillah, dengan Allah arkika, aku meruqyahmu. Ya, jadi arkika, aku meruqyahmu. Itu doa ruqyah. Tapi kan tidak semua hal itu harus diruqyah kan. Orang liur sudah kok orang ruqyah gitu. Ruqyah mah hal-hal tertentu saja. Makanya kalau ada yang kesurupan, masal, itu salah satunya trik bagi orang yang biasa yang menyembuhkan hal itu jangan semuanya, satu saja. Siapa yang itu? Ya anu grebeg pertama saha gitu. Itu dia yang pertama kali. Ini sembuh. Gitu kan? Gitu. Nah, kenapa sampai ada terjadi seperti itu? Itulah campur tangan seperti itu. Karena ada sebagian manusia yang ikut berkolaborasi untuk melakukan. Ya, kita begitu. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Kalau tidak berlindung kepada Allah, syirik. Nah, itu berarti. Orang beriman, Allah memang terjadi ke Allah. Allah segalanya. Nah, itu salah satunya. Kemudian tafsir yang ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila dia dengki. Hasad benar. Hasad itu kalau Imam As-Sauri itu mengatakan hasad itu berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, baik orang lain baik agar pindah kepada diri kita ataupun tidak. Orang beli mobil, timbul kan hasud ke orang-orang jahat macam itu. Wah, si eta menang mobil di mana? Orang apa gawe buah-buah dan atau dalam jabatan posisi ya yang strategis. Timbul hasud. Anu kudu jadi kepala, itu lain si eta urang. Nah, ada kan hasud itu faktanya ada yang hanya hasud saja ya. Tapi yang paling parah itu selain hasud, dia juga berencana untuk menggulingkannya. Kalau jadi ketua atau dalam posisi strategi seorang direktur perusahaan atau manapun, si eta namanya kolaborasi dengan teman-teman yang punya sakit hati dan sebagainya, akhirnya terjadi. Nah, ini yang sebenarnya ini hasad itu berbahaya sekali sebenarnya. Makanya surat Al-Falaq ini kita berlindung min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia telah. Kenapa ayat ini ditutup dengan surat dengan hasad? Artinya Allah memperingati hasad itu berbahaya. Ya umat, batinal hasada yang dulu sama tak dulu dalam jauhilah kalian sifat hasad. Karena sifat hasad itu ya ulul hasanat, akan memakan seluruh kebaikan. Hasanat ini kan jahat. Beneran itu. Kebaikan yang sudah kita produksi, yang sudah kita lakukan, tiba-tiba kena hasud, habis itu orang. Kalau dalam sholat itu kan sholat asar itu, kalau sholat asri, siapa orang yang meninggalkan sholat asar, kan nama wujud ahlu. Seperti bilang katanya diculik pemiliknya, habis itu amal, habis seluruh amal. Sholat asar meninggalkan tanpa alasan sakit. Capek kembali dari sholat. Meninggalkan hak pengakuan. Sengaja itu orang. Itu ancamannya ke anda mau bilang uang seperti bilang katanya disuruh pembeli habis atau habis. Orang tidak. Udah sholat subuh, amal soleh, ada yang sakit kita tengok, ada yang meninggal kita terus sampai mengumpulkan. Duhurnya juga sama. Sholat asar sengaja tanpa alasan sakit, habis juga amalan kayak
Kumaha itu sholat, lebih parah sholat itu sholat nah. Surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir itu masalah hukum di safar. Kenapa kalian bertanya dengan asafar? Salah satu jawabannya qalu lan nabi kami dulu waktu di dunia asafar. Dia hasan. Orang berbuat hasan, hadis yaqulul hasanat. Hasanat itu jamak, bukan hasanat tapi hasanat. Ya, bosan apa ya? Dulu ya madrasah. Yang ngomong hasanat itu cukup kebaikan. Sama tak perlu darah seperti api memakan kayu. Nah, ada ahli hikmah mengatakan bahwa hasil itu dapat dilihat dari 5 ciri. Yang pertama, membenci suatu nikmat yang nampak pada orang lain. Ya. Oh, itu udah bangun rumah. Udah makanya, bangun rumah ya. Ya, alhamdulillah. Saya bangga, alhamdulillah. Mudah-mudahan berasa itu, mudah-mudahan alhamdulillah. Saya juga berpak di luar tempat. Coba namun doa ada katanya disampaikan ke orang soleh, insya Allah alhamdulillah. Yang ijabahnya ayat tuker, ayat depending kelak, ayat daripada orang berbuat. Sok ayat memang diri orang sok ayatnya karakter, tapi orang berlindung kepada Allah. Mereka bahaya ya. Yang kedua, kenapa hasil itu bisa dilihat? Yang kedua adalah murka dengan pembagian nikmat. Ya Allah, saya kerja ke siang malam. Nah, hasil itu mah dari gawe itu begitu-begitu teuing. Nah, nikmatnya beda, rezekinya beda. Ya, gitu dia kalau. Ya. Dan hari rezeki mah sesuai kapasitas kalau kurangnya. Semakin orang punya keahlian dan sebagainya, akan berbeda penghasilan dengan orang yang berbeda ilmunya. Arsitek kan, kerjanya apa Pak? Bangunan. Dia kan tadi membawa kertas, tulis, kalau bangunan. Coba tukang, terus namanya laden, borak, terus bawa batu sebagainya. Tapi gajinya Pak, cuma gitu hukum Pak. Bagi dong itu kayak, tak ulah sampai ke situ, benar ilmu lah. Maka orang berpikir kurang makanan. Ya, kaitan dengan rezeki itu lihatlah jangan ke atas tapi lihatlah ke bawah. Undur man dua istilahnya undur ilaman aspamu dua kandur man dua pakoku kamu ajar nikmat. Undur ya ini duniawi. Kalau melihat masalah duniawi enak. Kalau si petos soda kembali atas di wajibnya bagaimana? Coba sabar Pak, sudah kotor 100. Bukan koyor, dia tapi 500 ribu ke masjid itu lain-lain dia, tapi untuk memancing orang untuk berbuat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ciri hasud itu dapat dilihat dari bakhil dengan karunia Allah. Padahal karunia Allah itu diberikan bagi siapa yang dikehendakinya. Lalu orang berbagi, berbagi. Kan yang dibagi itu sebagian kecil, bukan sebagian besar. Itu ketika orang berbagi, Pak, ayat doa yang Allah berijabah. Kan kalimatnya naon? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Kurang kan apa ya? Itu doa itu. Orang-orang yang muslim aja ketika doa itu tidak berbagi. Ayat kelebihan rezeki lah. Maka cek Rasulullah maka lancar itu jelas. Rezeki malah hilang karena akibat sobat. Ya, kalkulasi matematiknya kalau kurang juga 100 juta kan dok, infak 10 juta kurang. Tapi dalam hitungan Allah ada keberkahan tersebut. Bahkan Allah akan menambah dan menambah. Ya hadirin wa iman rahimahullah. Kemudian yang keempat, hasan itu dapat dilihat yaitu tidak mau menolong wali Allah, orang beriman dan menginginkan hilangnya nikmat dari mereka. Kita terbuka mobil, kurang ke kirinya, mobil kurang bisa. Pakai kecelakaan, alhamdulillah itu jadi nikmat yang orang dapatkan, kemudian dia iri terhadap nikmat orang tersebut. Ketika dia musibah, lain innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi ucapkan alhamdulillah.
Wah enggak apa, saya kan bilang rezeki di mana? Dia orang negatif tinggi bahaya. Maka jauh apa ya? Negatif tinggi itu pengaruhnya kepada psikologis. Orang jantungnya, nanti tugasnya betul mau buka kurang mulipuna, betul bahagianya orang mulipuna, betul jalan-jalan kurang dibawa ke rumah sakit. Uji mana? Jadi orang dapat nikmat, orang syukur, alhamdulillah. Yang segitu. Mungkin inilah rezeki yang Allah berikan. Kemudian yang kelima yaitu menolong musuhnya, yaitu. Nah, dalam hal ini salah satu dari bentuk hasad itu adalah ain. Ain itu mata. Kan hasad itu muncul karena mata. Ya, dia bisa itu, bisa ini dan sebagainya. Itu ada. Makanya kalau kita melihat orang kelebihan itu, ya Allah, mudah-mudahan aku diberikan rezeki. Mudah-mudahan ya Allah dengan rezeki itu, ya contohlah dia punya rezeki tapi tidak punya bersedekah. Contoh ya Allah punya rezeki tidak bersedekah seperti itu. Ya tidak kabulkan. Udah punya mobil gampang. Mobil itu tiba-tiba ada tetangga kita di blok yang membutuhkan bantuan. Tiba mobilnya saya mobil ada yang minta bantuan, tidak ada kendala. Bapak rela membantu atau rela? Maka rela. Itulah dia kata-kata. Aduh rela Pak, sebenarnya itu cara gimana ya kita kotor ulah. Allah yang akan memberikan. Banyak kejadian-kejadian yang tak terduga ya. Kendaraan-kendaraan yang tertimpa mungkin barangkali kita tak pernah mensedekahkan mobil pula kendaraan itu baik. Sok kalau orang punya mobil teh manfaatkan sedekah pula sewaktu-waktu kan tidak sering sewaktu. Bila ada orang yang menyebut, insya Allah bahwa doa anak Pak. Makanya kalau orang yang menikah itu doanya apa? Barakallahu fiikum. Dia tuh diolah kayak hukum miskin. Sahabat ketika orang miskin itu datang dia hanya mengandalkan doa. Bisa jadi doa itu. Betul. Karena kalau pernikahan memang niatnya pada kok. Kalau untung rugi masuk stres ada di pasar itu air. Makanya Allah memberikan kepada kita untuk berlindung kepadanya dari malak apabila telah kemudian dari hal-hal yang merusak kepada hati kita. Nah ini bentuk perlindungan satu dari malak apabila dia kita, dari sihir yang ditujukan pada tubuh dan dari orang yang hasad apabila dia hasad. Itu perkara ini yang justru yang membahayakan pada kita. Ini kan apa? Kalau perlindungannya tidak, kalau aku lebih dia beritahu min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, apa itu hasad? Ibnu Ataimiyah itu menyebutkan, nah ini hasad, al-baghdhu. Apa itu hasad? Al-baghdhu wal karahatu lima yara min husni hal mahsud. Itu yang disebutkan di sini. Hasad adalah sekedar benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada diri orang lain yang dia lihat. Yang paling parah itu ya itu yang kedua itu. Selain dia benci, tapi dia bertindak untuk menghilangkan nikmat yang dia tidak dapat. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah berkata al-hasad markuz fi tibati bashar. Ada nih markuz ya. Wa anal insan yaqra'u ayaquhu ahadun min syai'in min al-qada'ir. Hasad terpatri dalam tabiat manusia, yaitu manusia memiliki sifat tidak ingin diperoleh dalam suatu perkara yang sama dari perkara-perkara yang memang ada itu karakter orang kayak itu tapi ulah kelena di dalam hati. Paling orang ya orang contoh bisa membangun rumah, ya Allah mudah-mudahan pembahasan buat saya di sini
dia punya mobil baru, ya Allah, harus digunakan. Jadi orang butuh hasud tadi ya. Kalau sampai dia, oh hasud sorangan dia, hasud berjamaah, itu gimana? Keluarga hasud, apa ya, budak mah, dia sok ibu, sok hasud, apa ini sosial media. Nah, satu orang tak bersalah, akhirnya dihakimi bahwa dia itu punya musuh karena ini. Siapa yang jadi korban? Ternyata dia punya mobil kan dapat warisan. Bukan akhirnya ya. Ya orang menjauhi lah. Ya kemudian menjadi jangan sampai itu. Nah, hasud ini juga tidak ada sejarahnya. Siapa hasud yang pertama kali terjadi di langit? Itu iblis. Iblis itu sosok yang pertama hasud yang dilakukan ketika di langit. Dan ini diabadikan. Nah, ini disebutkan qala ma mana'aka 'ala tasjuda idza amartu qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqahu min tin. Itu iblis. Apakah engkau menghalangimu? Apakah yang kau menghalangi sehingga kamu tidak sujud kepada aku? Jawaban iblis apa? Aku lebih baik. Ana khairum min. Saya ini lebih baik dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqahu min tin. Adam itu dari tanah. Akhirnya dengan hal itu iblis terusir dari dia dari itu akhirnya tidak diperbolehkan. Bahkan apa ya, berjanji. Makanya ini sumpah iblis ini diabadikan dalam Quran surat Al-Hijr 39:40. Allah Rabbi bima aghwaytani ya la aju yan apa la aju dinanna lahu fil ardi wala ubwiyannakum ajmain illa ibadaka minkum mukhlasin. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Oke, aku sudah sesat. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat Engkau ini. Artinya apa? Iblis itu akan mencari temannya. Dia tidak mau ada di neraka sendirian. Siapa itu? Yaitu manusia-manusia yang jauh dari Allah. Kata Allah sebutkan, illa ibadaka, kecuali hambamu nisful mukhlasin, itu hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi kalau kita ikhlas, kita dengan Allah, itu yang menyebabkan. Kemudian siapa yang hasud pertama, perbuatan dosa pertama yang pernah dilakukan manusia di dunia, di bumi? Itu adalah yang dilakukan salah satu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Siapa dia? Dia adalah Habil dan itu makanya ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 7 wajib lagi dalam Naba'abna Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhir qala la aqulanna. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Jadi Habil dan Qabil memang dilahirkan barengan, diterima dengan labuda itu kan. Cuma dalam pernikahan kan, ketika ditingkatkan karena memang populasi manusia pada itu kan sedikit, maka nikah itu gak boleh segini, sebelah seketurun apa maksudnya ya sejarah gitu, keturunan. Karena populasi masih kecil, maka proses pernikahan pada waktu itu disilang. Tapi tidak begini, karena tidak menerima orang dari salah satu keturunannya adanya berbuat jahat dalam kasus. Dan ini memberikan gambaran memang dari Nabi Adam sudah mengajarkan kalau pernikahan itu nggak boleh, jahat, incest itu bahaya. Baik ada ibarat itu sampai incest karena memang tidak berdasarkan ajaran agama satu pada suka apa yang terjadi? Keturunannya cacat semua apa?
Jangan itu, nggak boleh. Jangankan manusia, kalau kita punya ternak, sapi, domba, itu ketika lahir kan, maka kita harus lihat ini keturunan mana itu jangan dinikahkan ke keturunan. Saudara, kualitasnya beda. Yang saya lihat di Thailand itu kan orang Thailand itu punya itu binatang, komo di rumah. Jadi bukan kita, tapi permasalahannya keturunan nanti yang asal dari domba. Ini memberikan satu gambaran ternyata itu bahagia juga. Penyesalan seumur hidup. Kasus yang terjadi sekarang lama-lama itu karena memang kasus atau akun karena ya, itulah yang terjadi. Oleh karena itu, bagaimana kita supaya keluar terbebas dari 3 kejelekan yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Falaq? Yang pertama tentu strateginya adalah dengan bertawakal kepada Allah. Ibadah ajam tawakal. Tawakal itu secara sederhana mewakilkan, menyerahkan secara totalitas kepada Allah. Allah yang akan urus penanganan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua membaca wirid, zikir, sholat, ya, zikir, sholat, baca Quran. Itu kan salah satunya kita menghindari gangguan-gangguan yang ada di dalam. Sebelum tidur kan kita disunahkan juga baca mu'awwidzatain supaya Pak kita tidak tahu siapa yang kasus kepada kita. Maka dengan baca itu insya Allah kita akan terhindar dari penyakit. Kemudian kita banyak melakukan yang disebut perbuatan amal soleh. Maka amal soleh itulah yang akan menghindari dari hal-hal yang kalau kita Allah memberikan karunia lebih rezeki, maka sebagian kecil coba sisihkan untuk orang lain, tetangga kita. Maka paling tidak dengan hal itu akan menghilangkan rasa hasut pada diri orang. Hadirin wa iman rahimahullah. Saat itu kayaknya yang biasa dibikin sendiri kapusnya muka subuh buat beli ayat al-fatah sendiri kemudian sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah disebut tidak kata tugasnya sebagai manusia. Untuk baik untuk anak.